Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce tiba-tiba mundur, langsung ke udara di atas 5 orang. Dia mendorong kedua tangannya, dan 3 Phoenix Breaks terbang menuju trio berpakaian hitam. Berandal muda ini sedang mencari kematian. Ketika Yunce lewat sebelumnya, mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Bagi seorang tuan untuk menghancurkan langit mendalam semudah menghancurkan seekor semut. Mereka tidak menyangka bahwa alam langit mendalam akan benar-benar kembali dan membantu mereka berdua. Pandangan yang sangat meremehkan melintas di mata trio berpakaian hitam itu, dan mereka menutup mata terhadap 3 semburan api, bahkan tidak membuat satu gerakan pun untuk memblokir. Api seorang praktisi di alam mendalam langit bahkan tidak dapat melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Namun tiba-tiba, api merah yang berjarak puluhan meter menyerbu tubuh mereka, kecepatannya jauh melebihi ekspektasinya. Saat api mendekat, mereka bisa merasakan panas yang mengerikan, serta aura yang sangat berbahaya yang menyebabkan jantung mereka tiba-tiba menegang. Trio berpakaian hitam menghentikan serangan pada gadis elf saat berbalik dengan kecepatan paling cepat, mengulurkan tangannya untuk menerima kobaran api. Namun begitu telapak tangan bersentuhan dengan api, tubuh mereka gemetar, dan organ dalamnya menjadi berantakan. Mereka tidak mampu untuk tetap terkejut, mereka mengulurkan tangannya keluar, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan pukulan tersebut. 3 ledakan bergema di udara, dan apinya berhamburan. Tapi di saat yang sama, trio berpakaian hitam itu terpaksa mundur beberapa langkah, karena lengannya mati rasa dan tubuhnya menggigil. Yang terlemah dari ketiga telapak tangannya hangus hitam. "Siapa kamu?" Pria berpakaian hitam itu berkata dengan kasar. Meskipun dia terdengar kasar, matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam, dan apa yang dia teriakkan hanya terdengar garang. Dia hanya bisa merasakan aura alam mendalam langit dari tubuh Yunce, tapi tangannya yang terbakar dan mati rasa di lengannya bukanlah sebuah kebohongan. Terlebih lagi, orang ini telah melepaskan serangan ke mereka saat yang bersamaan. Yunce melangkah di udara sambil berjalan santai, memandang rendah penontonnya. Dia tertawa terbahak-bahak. 3 tuan yang agung akan bersatu untuk menindas 2 junior, dan bahkan akan menyembunyikan penampilannya saat melakukannya. Sesungguhnya kamu telah membawa kehormatan bagi nenek moyangmu. Teman, tolong kamu harus pergi. Pemuda yang terbaring di tanah, dengan auranya yang sangat lemah, mengangkat kepalanya dan menggunakan suaranya yang paling keras untuk berteriak, "Terima kasih telah mengulurkan tanganmu ke arah kami untuk membantu, tapi masalah ini bukan urusanmu, tolong, kamu harus pergi sekarang." Meskipun dia melihat 3 tiang api, orang yang menahan api adalah trio berpakaian hitam, dia secara alami tidak menyadari rasa malu yang diderita ketiga pria itu di bawah 3 tiang api itu. Di matanya, satu alam mendalam langit telah menyinggung 3 tuan, itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Dia dan gadis elf itu ditakdirkan mati hari ini, dan tidak perlu melibatkan orang yang tidak bersalah. Yunce menatapnya sekali, tapi tidak menjawab. Orang ini, yang juga bernama Yun, jelas memiliki kepribadian yang sangat baik. Meskipun dia berada di ambang kematian, dia masih memikirkan orang lain. Setidaknya ini membuatnya bermanfaat untuk menjadi orang yang sibuk dan menyelamatkan mereka. "Hei, berandal, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam hal ini." Orang yang usil seringkali berumur pendek. Pria berpakaian hitam di sebelah kiri berkata dengan suara yang dalam. Anak muda seringkali berdarah panas dan terburu nafsu, serta suka ikut campur di tempat yang bukan miliknya, itu bisa dimaklumi. Tapi ada banyak urusan di dunia ini yang kamu tidak bisa ikut campur. Pria berpakaian hitam di tengah berkata dengan suara dalam, suara mereka semua terdengar serak, dan jelas sekali telah menggunakan suara palsu agar orang tidak mengenali suara aslinya.
jika kamu pergi sekarang, kami akan menganggap apa yang baru saja terjadi sebagai bukan apa-apa, dan mungkin kami bahkan bisa berteman. Namun, jika Anda tidak menghargai, jika Anda merusak rencana kami sekali lagi, Anda tidak dapat menyalahkan kami atas konsekuensinya. Setelah pria berpakaian hitam itu mengatakan pendapatnya, pemuda yang tergeletak di tanah menjadi tercengang. Karena meskipun pria itu terdengar kasar, mereka adalah 3 praktisi tuan yang melawan langit mendalam belaka. Yang telah menghalangi tindakan mereka, namun disinilah mereka, mencoba menggunakan kata-kata untuk mengintimidasi pihak lain, bukan hanya langsung memusnahkannya. Dan meski suara mereka kasar, kata-kata yang digunakan sama sekali tidak galak. Bahkan ungkapan, jika Anda tidak menghargai kebaikan kami, tidak sepenuhnya disuarakan. Seolah-olah, mereka benar-benar takut pada pemuda ini. Trio berpakaian hitam itu adalah tuan sejati. Untuk bisa mencapai level ini, Anda tidak bisa bodoh. Meskipun aura yang Yunce pancarkan adalah aura seorang praktisi langit mendalam, serangan api sebelumnya telah memenuhi hati mereka dengan keterkejutan. Dan meskipun mereka mengumumkan status mereka sebagai tuan, dia masih berani menyerang, itu terlalu tidak biasa. Tapi sayang sekali aku merasa baik hari ini. Jadi sehubungan dengan perselingkuhan ini, saya pasti akan ikut campur. Yunce menyilangkan tangan di depan dada sambil tertawa pendek, tapi aku selalu menjadi pria yang penuh kasih dan baik hati. Mengenai tindakan pembunuhan, aku selalu tidak mau, jadi kalian bertiga pergi sekarang, atau aku akan mengirimmu turun untuk menemui Raja Neraka. Kata-kata Yunce sangat arogan, karena dia sudah mengambil tindakan dan memutuskan untuk menyelamatkan keduanya. Dia ditakdirkan untuk menyinggung ketiga orang ini dan kekuatan tersembunyi di belakang mereka. Karena ini tidak bisa diubah, dia mungkin akan lebih menyinggung perasaan mereka. Tatapan ketiga pria berbaju hitam itu tenggelam, dan yang di tengah melangkah ke depan, berbicara dengan suara mendung, sepertinya meskipun kami menunjukkan rasa hormat, kamu masih bertindak begitu berani. Meskipun kami mencoba melepaskanmu, kamu dengan sengaja ingin mengadili kematian. Jika itu masalahnya, maka ayah ini akan membunuhmu juga. Saat suaranya jatuh, pria berpakaian hitam itu bergegas ke langit. Pada saat yang sama, tombak besi hitam pekat sepanjang 8 kaki muncul di tangannya. Tombak ini hanyalah senjata mendalam bumi. Sebagai seorang tuan, senjata pribadinya secara alami bukanlah senjata mendalam bumi belaka. Jelas sekali bahwa pria berpakaian hitam itu tidak ingin mengungkapkan jejak identitasnya, termasuk senjata. Bahwa pria berpakaian hitam akan segera menggunakan senjatanya, menunjukkan ketakutannya terhadap Yunce. Tombak hitamnya ditusukkan ke depan, dan dengan teriakan pelan, disertai ledakan energi dahsyat yang menyapu leher Yunce. Hati-hati! Pemuda yang terbaring dalam genangan darahnya sendiri melihat pria berpakaian hitam itu bergerak, dan dia berteriak kaget. Menghadapi serangan pria berpakaian hitam itu, wajah Yunce menunjukkan ekspresi aneh, tampaknya itu adalah ekspresi terkejut atau bingung, saat dia terus mengulurkan tangannya, dan mencoba meraih tubuh tombak yang melesat ke arahnya. Mencari kematian. Pria berpakaian hitam melihat bahwa Yunce tidak berusaha menghindar, dan tidak memanggil senjata, bahkan posturnya tidak tepat untuk menahan serangan itu. Sebaliknya, dia mencoba menggunakan tangan kosongnya untuk menerima senjatanya. Dan gerakan Yunce tampak sangat lesu. Dia tertawa dingin di dalam hatinya, dan energi dalam di lengannya melonjak sekali lagi, seolah dia tidak sabar untuk menghancurkan pemuda arogan ini dalam satu serangan. Detik berikutnya, telapak tangan Yunce yang terulur menangkap tombak dengan akurasi yang tepat. Tiba-tiba, gelombang energi yang sangat dahsyat sepertinya bertemu dengan dinding gunung yang tak terbatas, dan segera menghilang ke dalam kehampaan, yang tersisa hanyalah riak energi lemah yang mengacak-acak rambut Yunce.
Tanpa menunggu pria berpakaian hitam itu menunjukkan ekspresi terkejut, telapak tangan Yun Ce dengan ringan membalik, dan dengan sentuhan lembut, dia mencuri tombak dari pria itu. Sekali lagi, telapak tangannya terbalik, dan dengan ayunan lengannya, tombak itu dengan kuat menusuk ke pinggang pria berpakaian hitam itu. Riak spasial yang terdistorsi dengan jelas muncul di jalur yang dilalui tombak. Dalam sekejap, tombak itu patah, setengahnya tetap berada di tangan Yun Ce, setengahnya lagi melesat seperti meteor hitam, dan tidak ada yang tahu seberapa jauh ia terbang. Di saat yang sama, hal lain yang retak adalah tubuh pria berpakaian hitam. Saat tombak hitam mendarat di tubuhnya terbelah menjadi dua, pecah menjadi dua bagian, dengan kedua bagian tersebut terbang dan mendarat di dua lokasi berbeda. Saat kedua bagian tubuh pria berpakaian hitam itu terjatuh, dua pancuran darah segar menyembur keluar dari bagian yang telah dipotong. Mata pria berpakaian hitam itu masih melebar, dan ekspresinya dipenuhi dengan kengerian, keterkejutan, dan ketidakpercayaan yang tak ada habisnya. Tatapan mautnya masih melekat pada Yun Ce, mulutnya mengeluarkan kata kamu dengan suara yang serak karena terkejut. Setelah itu, dia berhenti bergerak. Bahkan jika dia adalah seorang tuan besar, jika tubuhnya terbelah menjadi dua, tidak mungkin dia bisa bertahan. Yun Ce mengulurkan tangannya, kekuatan pertahanannya, pencurian tombaknya dan serangan baliknya, semua ini terjadi dalam sekejap seperti kilatan percikan api. Orang-orang di bawah melihat pria berpakaian hitam mengayunkan tombaknya ke arah Yun Ce, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka melihat tubuh pria itu terbelah di udara. Keempat orang di bawah semuanya tercengang hingga tak bernyawa, dan tidak ada yang bernapas. Keempat orang itu tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka, itu hanya sekejap. Pria berpakaian hitam itu meninggal secara tercela di tangan pemuda ini. Dia menggunakan tombak yang langsung dia rebut dari lawannya, tombak mendalam bumi itu, untuk mematahkan tubuh tuan besar menjadi dua. Itu adalah tuan yang asli. Makhluk kuat tiada taranya yang tubuhnya 100 kali lebih keras dari batu. Yun Ce, yang masih di udara, melihat serpihan tombak di tangannya, dan dia sendiri menjadi tercengang. Setelah menahan gejolak spasial di dalam primordial mendalam ark selama 2 tahun penuh, melalui temper yang lebih ganas daripada api penyucian manapun, tubuh dan energinya yang dalam semuanya menerima dorongan yang luar biasa. Dia yakin bahwa kekuatannya saat ini jauh melebihi kekuatan yang dia miliki sebelum dia memasuki primordial mendalam ark, tapi dia sebenarnya tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya telah tumbuh, karena dalam 2 tahun terakhir, hanya Jasmine yang berada di sisinya, dan dia belum pernah berselisih tangan dengan siapapun, jadi dia tidak bisa memastikan tingkat kekuatannya saat ini. Tapi barusan, saat dia menghadapi 3 tuan, dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Itu sudah sangat mengejutkannya. Menghadapi serangan tuan, ekspresinya santai, namun kenyataannya hatinya dipenuhi dengan kehati-hatian. Lagi pula, sebelum dia memasuki primordial mendalam ark, tuan adalah eksistensi yang tak terkalahkan baginya. Jadi ketika dia melancarkan serangan balik dengan tombak, dia telah menggunakan 90% kekuatannya. Belum lagi, dia belum membuka satupun gerbang dewa jahat. Dia secara alami bahkan tidak berpikir bahwa serangan balik yang dia sampaikan bahkan tanpa memasuki kondisi Burning Heart benar-benar dapat mematahkan tubuh tuan besar menjadi dua. Meskipun itu hanya tuan tingkat 1, itu masih merupakan individu Tyrant mendalam yang asli. Jadi kekuatanku sebenarnya meningkat sebanyak ini. Yun Ce merenung kaget sambil menatap lengannya. Bagaimana menurutmu? Jasmine berkata dengan nada menghina, kamu mempertebal garis keturunan Dewa Nagamu puluhan kali lipat dan kamu mencapai tahap keempat Jalan Agung Sang Buddha, apakah menurutmu semua ini hanya untuk bersenang-senang? Jika kamu membuka gerbang api penyucian,
kekuatanmu akan meningkat 10 kali lipat, dan serangan terakhirmu tidak akan meninggalkan satu tulang pun di tubuh orang itu tetap utuh. Jadi ternyata aku sudah sekuat ini. Sial, saya pikir kurangnya tekanan yang saya rasakan dari mereka adalah kesalahpahaman saya. Yunce membuang tombak patah di tangannya. Setelah itu tubuhnya kabur dan tiba-tiba dia mendarat di tanah. Dia memandang kedua pria berpakaian hitam yang ketakutan, tersenyum, dan berkata, "Bagaimana dengan kalian berdua? Bagaimana kamu ingin pergi?" Kamu, pria di sebelah kiri mundur beberapa langkah, kedua kakinya gemetar, dan ketika dia berbicara, giginya bergemeletuk dengan keras, membuatnya bahkan sulit untuk menyelesaikan kalimatnya. "Ayo pergi." Pria di sebelah kanan menariknya, dan menggunakan kecepatan tertinggi, dengan liar melarikan diri dari tempat kejadian. Mereka melewati tubuh yang hancur dan salah satu pria berpakaian hitam berhenti untuk segera mengambilnya. Setelah melihat Yunce tidak memiliki niat untuk menghentikan mereka melarikan diri, dia mengumpulkan keberaniannya dan berlari untuk mengambil bagian tubuh yang lain. Setelah melakukan itu, dia melarikan diri. Tidak akan membungkam mereka. Jasmine bertanya dengan dingin. Kalau aku membungkam mereka, lalu dari mana datangnya musuh-musuhku? Jika saya tidak memiliki musuh yang cukup kuat, bagaimana ini bisa dianggap sebagai cobaan nyata? Yunce bertanya tanpa basa-basi. Ini benar-benar sejalan dengan kepribadianmu yang mencari kematian. Jasmine tertawa dingin, tapi dia tidak berusaha menahannya sedikit pun. Pria muda dan gadis elf itu pada awalnya benar-benar menyerah, pasrah pada kematian, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa penyelamat akan tiba-tiba turun dari surga. Dalam sekejap mata, di antara tiga pria berpakaian hitam, dua melarikan diri dan satu meninggal. Pemuda itu menatap Yunce sebentar dan dia hampir melupakan luka-lukanya karena terkejut. Hanya ketika Yunce mendekat barulah dia mulai berjuang untuk berdiri. Di dalam suaranya yang sedih terdapat rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih senior, karena telah menyelamatkan kami. Saya berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan kami. Gadis elf itu melanjutkan dengan rasa terima kasihnya dan menjawab dengan rasa terima kasih. Senior, ujung mulut Yunce bergerak, tidak menjelaskan apapun. Dia bergerak maju dan perlahan mendukung pemuda itu, menjawab, "Jangan bicara untuk saat ini. Tenanglah, dan stabilkan lukamu, aku akan membantumu." Yunce meletakkan tangannya di atas luka di punggung pemuda itu, secara bertahap mentransfer energi yang sangat besar, energinya yang dalam memiliki atribut Dewa Naga dan Dewa Phoenix, bersama dengan energi alam murni yang sangat terkonsentrasi. Menggunakannya untuk mengobati cedera akan sangat meningkatkan tingkat pemulihan. Pemuda itu tidak membantah ketika dia berhenti berbicara dan menutup matanya. Saat dia bermaksud untuk mulai memanfaatkan sisa energi dalam dirinya, dia tiba-tiba merasakan kehangatan dan keagungan. Tidak, lebih tepatnya itu adalah bentuk energi dalam yang hampir tak terbatas yang masuk ke dalam tubuhnya dari punggungnya. Kekuatan energi yang mendalam jelas hanya berasal dari alam mendalam langit, namun sangat padat. Dia juga perlahan-lahan naik dari alam mendalam langit. Jika dikatakan bahwa energinya yang dalam ketika berada di alam mendalam langit seperti asap, maka energi dalam yang memasuki tubuhnya saat ini seperti lava. Itu bahkan lebih intens dan terkonsentrasi daripada miliknya, meskipun dia setengah langkah menuju Tyrant mendalam. Bagaimana ini bisa menjadi energi mendalam dari alam mendalam langit? Tidak. Itu pasti seorang senior yang ranah mendalamnya terlalu tinggi. Dengan kultivasiku, aku tidak dapat mendeteksinya sama sekali, pikir pemuda itu. Saat Yunce mulai mentransfer energinya yang dalam, ekspresi pemuda itu bergerak lagi. Bukan hanya karena dia merasakan kepadatan energinya yang dalam,
melainkan dia merasa bahwa energi itu sebenarnya mengandung kekuatan misterius yang menyebabkan semua pembuluh darah di tubuhnya menonjol, bahkan pembuluh darah yang rusak dengan cepat memulihkan vitalitasnya. Cedera luar yang paling parah terjadi di punggungnya, dan luka dalam tidak ringan. Namun, mengikuti aliran energi yang dalam, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa luka luar dan dalam pulih dengan sangat cepat. Dia cukup yakin bahwa meskipun tetua tertua di keluarganya menggunakan semua kemampuannya, dia tidak akan bisa membiarkannya pulih secepat ini. Ini pada dasarnya melampaui semua akal sehat, kecepatan pemulihan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Senior ini tidak diragukan lagi adalah ahli yang sangat menakutkan, yang menyebabkan pemuda itu semakin yakin dengan tebakannya, menyebabkan dia semakin mengagumi Yunce. Dia menyerah dalam mencoba memanfaatkan energinya yang dalam dan mulai berkonsentrasi untuk menyerap dan memanfaatkan energi dalam yang memasuki tubuhnya. Dengan kehadiran bentuk energi mendalam yang tak terbatas ini, bahkan jika dia menggunakan seluruh energi mendalam yang tersisa di dalam dirinya, itu bahkan tidak bisa dibandingkan. Ketika dia mencoba merasakan lebih jauh energi yang dalam, dia menemukan bahwa hukum mendalamnya sangat misterius, lebih tepatnya, aneh. Dirinya yang setengah langkah tuan, yang telah mengolah energi yang dalam selama hampir 20 tahun tidak dapat memahaminya, dan dia merasa sangat terkejut. Biarkan aku membantu juga. Meskipun gadis elf itu juga terluka, lukanya relatif ringan dibandingkan dengan pemuda itu. Dia merasa lega pada pria itu ketika dia menarik senjatanya kembali ke cincin spasialnya, meletakkan kedua tangannya di dada pria itu. Telapak tangannya mengeluarkan cahaya hijau giok, seketika, Yunce merasakan energi yang seperti air dingin mengalir ke tubuh pria itu, dan ketika Yunce bersentuhan dengan energi ini, bahkan dia merasakan perasaan peremajaan. Energi ras elf yang dalam memiliki energi alami bawaan. Tidak hanya bermanfaat untuk pemulihan diri, ketika merawat orang lain, jauh lebih unggul dibandingkan manusia manapun. Hanya karena itu, ras elf sangat disukai oleh ras lain. Selain itu, karena energi alam, ras elf jantan tampan sedangkan betina cantik. Mengingat bakat unik mereka, sebagian besar ras ingin mencari pasangan dari ras elf. Jasmine dengan santai berkomentar sambil melirik pemuda itu, lalu dengan dingin melanjutkan, bocah ini adalah manusia murni, namun disukai oleh gadis peri ini. Keberuntungannya tidak seburuk itu. Di bawah kerjasama Yunce dan gadis peri, luka parah pemuda itu dapat distabilkan dengan cepat. Saat Yunce melepaskan telapak tangannya, punggung pemuda itu tampak mengkhawatirkan, namun sebenarnya sudah baik-baik saja. Pendarahannya juga sudah berhenti, dan dia akan bisa pulih dalam waktu setengah bulan hanya dengan mengandalkan energinya sendiri. Pria muda itu berdiri dengan bantuan gadis peri dan membungkuk hormat kepada Yunce. Senior tidak hanya menyelamatkanku dan adik ketujuh, kamu secara pribadi membantu mengobati lukaku. Junior pasti akan mengingat kebaikan yang begitu besar. Saya harap senior dapat memberitahu saya namanya. Kamu memanggilku, senior. Yunce menyeringai, dan bertanya, apakah aku terlihat sangat tua? Ini, pemuda itu merasa malu dengan apa yang dikatakan Yunce, dan tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Gadis elf itu mengamatinya dari atas ke bawah sebelum berbicara serius, kamu sangat kuat, jadi kamu pasti senior hebat yang kembali ke usia lebih muda. Aku baru berumur 22 tahun ini. Yunce tertawa, langsung mengumumkan usianya, apakah kamu yakin ingin memanggilku senior? 22. Keduanya menatap Yunce dan berteriak kaget pada saat bersamaan. Yunce dengan santainya langsung membunuh tuan tingkat 1, kekuatannya yang menakutkan menyebabkan mereka menebak bahwa dia pastilah seorang ahli tua yang telah berlatih sejak lama. Lebih jauh lagi, di alam Tyrant mendalam, bahkan seorang berusia 200 tahun pun bisa terlihat seperti berusia 20 tahun.
Bagi seorang anak berusia 20 tahun untuk langsung membunuh seorang tuan bukanlah ide yang realistis. Bahkan di seluruh benua, tidak lebih dari 5 orang yang mampu melakukan itu, dan masing-masing dari mereka terkenal di dunia. Yun Che, bagaimanapun, adalah wajah segar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan mereka tidak akan pernah menyangka bahwa dia baru berusia 22 tahun. Wajah pemuda itu tampak canggung ketika dia dengan malu-malu menjawab, ini, dermawan begitu kuat sehingga kami mengira Anda adalah seorang ahli yang sengaja membuat dirinya awet muda. Saat dia berbicara, matanya bersinar, melanjutkan, dermawan masih sangat muda, namun sangat kuat, Anda pasti terkenal. Bolehkah aku mengetahui namamu? Yun Che, jawab Yun Che tanpa ragu-ragu. Di dunia asing, namanya tidak diketahui, dan tidak perlu menyembunyikannya. Yun Che, mereka berdua mengucapkan nama itu pada saat yang sama ketika mata mereka tampak bingung, seorang anak berusia 22 tahun yang mampu membunuh tuan secara instan pasti akan terkenal di seluruh benua. Namun, ini pertama kalinya mereka mendengar namanya. Pemuda itu dengan cepat menjawab, oh, nama keluarga dermawan juga Yun, kebetulan sekali. Oh, itu berarti nama keluargamu juga Yun. Mendengar gadis elf memanggil pria itu sebelumnya, Yun Che sudah tahu bahwa nama belakangnya adalah Yun saat dia menjawab sambil tersenyum, panggil saja aku Yun Che. Kata dermawan terlalu canggung. Benar, bagaimana cara memanggil kalian berdua? Pemuda itu buru-buru menjawab, baiklah. Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak Yun mulai sekarang. Nama keluarga saya adalah Yun dan nama saya. Saat dia hendak menyebutkan namanya, gadis peri di sampingnya menariknya, kakak Yun. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, dan menjawab dengan serius, adik ketujuh, dia adalah dermawan kita. Kalau bukan karena dia, kita pasti sudah mati di sini. Itu hanya sebuah nama. Mengapa kita harus menyembunyikannya dari dermawan kita? Namaku Yun Xiao, 21 tahun 10 bulan, beberapa bulan lebih muda dari kakak Yun. Ini, adik ketujuh, yang 2 tahun lebih muda dariku. Kakak Yun bisa memanggilku adik ketujuh. Gadis elf itu mengangguk lembut, sikapnya tampak sedikit canggung, namaku, seteguk. Aku khawatir kakak Yun akan tertawa dan tidak mau mengatakannya, tolong panggil saja aku dik ketujuh. Yun Che mengangguk. Dia hanya dengan santai menanyakan nama mereka. Namun, nama dan usia Yun Xiao ini membuatnya agak terkejut, meskipun dia mengatakan bahwa dia berusia 22 tahun, usia sebenarnya mungkin juga 21 10 bulan, persis sama dengannya. Terlebih lagi, namanya adalah Yun Xiao. Yun adalah nama belakangnya sekarang dan Xiao adalah nama belakangnya sejak dia berumur 16 tahun. Ini suatu kebetulan yang cukup aneh. Setelah Yun Xiao mengumumkan namanya, reaksi Yun Che sangat tenang, menyebabkan keduanya merasa terkejut. Gadis elf itu tidak bisa menahan diri dan bertanya, kakak Yun, mungkinkah kamu belum pernah mendengar nama Yun Xiao sebelumnya? Oh, Yun Che melirik lagi ke arah Yun Xiao, yang ekspresinya agak tidak biasa, dan langsung mengerti. Dia dengan tenang menjawab, apakah nama kakak Yun terkenal di daerah ini? Pasti begitu, masih sangat muda dan sudah menjadi tuan setengah langkah. Anda pasti seorang jenius yang menggemparkan dunia yang bahkan membuat surga iri. Tidak, dengan kakak Yun di sini, aku tidak berani. Yun Xiao mengabaikannya. Jika orang lain memujinya seperti itu, dia pasti akan menerimanya. Tapi dibandingkan dengan seseorang yang jauh melebihi dirinya dan usianya mirip dengannya, dia benar-benar tidak bisa menerima pujian itu. Dia menggaruk kepalanya dan menjawab, aku punya sedikit reputasi di kota Demon Imperial. Oh, benar, kakak Yun bukan seseorang dari sana. Kota Kekaisaran Setan. Mungkinkah itu kota berwarna putih keabu-abuan itu? Yun Che menggelengkan kepalanya,
Aku datang ke tempat yang jauh dan ini pertama kalinya aku datang ke kota Demon Imperial. Jadi itu saja. Keduanya langsung mengerti, tapi gadis elf itu masih bingung, mungkinkah kakak Yun berasal dari perbatasan selatan? Selain kota Kekaisaran Iblis, hanya perbatasan selatan yang bisa menghasilkan seseorang sekuat kakak Yun, tidak, jika perbatasan selatan menghasilkan seseorang sekuat kakak Yun dan aku pasti sudah tahu. Gadis elf itu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jelas sekali bahwa dia tidak dapat melepaskannya bahwa dia adalah seseorang yang memiliki penampilan dan nama yang asing, namun memiliki kekuatan untuk langsung membunuh seorang tuan pada usia 22 tahun. Yunce tertawa dan menjawab, saya datang dari tempat yang jauh lebih jauh dari apa yang Anda bayangkan dan saya belum pernah datang ke sini sebelumnya. Saya datang kali ini hanya untuk latihan dan kalian tidak mengetahui nama saya adalah hal yang normal. Yunce mengangguk ke arah mereka dan melanjutkan, kalian berdua masih terluka. Orang yang mencoba membunuhmu mungkin akan kembali. Kamu harus segera pergi. Saat dia selesai berbicara, Yunce mulai bangkit saat dia bersiap untuk pergi. Kakak Yun, tunggu. Yun Xiao buru-buru bergerak maju dan buru-buru menjawab, Kakak Yun, ke arah itu, apakah kamu akan pergi ke kota Kekaisaran Iblis? Itu benar, Yunce mengangguk, dinamakan Imperial berarti bahwa itu adalah ibu kota benua, yang berarti kota abu-abu putih yang memancarkan aura yang sangat kuat pastilah itu, adik laki-laki dan adik ketujuh ini adalah warga kota Kekaisaran Iblis. Jika ini adalah pertama kalinya kakak Yun, kamu mungkin tidak punya tempat tinggal. Bagaimana kalau datang ke rumah Yunku untuk tinggal sebentar? Saya dapat menjelaskan kepada Anda situasi kota saat ini, dan ketika saya pulih, saya dapat membawa Anda berkeliling kota Kekaisaran Iblis. Aku ingin tahu apakah kakak Yun baik-baik saja. Suara dan mata Yun Xiao sangat tulus. Dan dia bahkan takut kalau Yunce tidak baik-baik saja dengan itu. Tubuh Yunce berhenti di udara saat dia mengangguk sedikit, tersenyum, tidak apa-apa, kalau begitu aku akan berada di bawah perawatan saudara Yun. Yunce tidak tahu apa-apa tentang kota Kekaisaran Iblis di depannya, dia juga tidak tahu apa-apa tentang seluruh benua ini. Memiliki seseorang untuk membimbingnya tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat bermanfaat. Melihat persetujuan Yunce, Yun Xiao tersenyum, tidak, dibandingkan dengan kakak Yun yang menyelamatkan hidup kita, ini bukanlah apa-apa, klan elfku juga akan menyambut kakak Yun sebagai tamu kapan saja. Klanku pasti akan membalas kakak Yun karena telah menyelamatkan aku dan kakak Yun. Gadis peri itu berkata dengan tulus, tiba-tiba, suara suram Jasmine terdengar di kepala Yunce. Seorang ahli datang ke sini, dia berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam Tyrant. Jika itu musuh, lebih baik kau bersiap untuk lari. Yunce mengerutkan kening saat energi dalam tubuhnya melonjak. Namun, suara Jasmine tiba-tiba terdengar lagi. Sepertinya tidak perlu lari, itu elf.